dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan malam hari ini kita sudah masuk di dalam bab haqiqatul ubudiyah, yaitu sebuah bab yang menjelaskan tentang sebuah hakikat dalam sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita sudah masuk di halaman 24, yaitu di paragraf yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimakumullah. Ya abdallahi, wahai hamba Allah. Talaba nuntut sopo Allah minka saking sira. Antakuna ing nyentana sopo sira lahu maring Gusti Allah iku abdan hamba. Fa abaita maka nolak sopo sira antakuna ing nyentana sopo sira iku illa dibdan angin sebaliknya. Iqbaluka utawi ngadepin sira Allahi ngatesi Gusti Allah iku ifraduka nyuwijiaken sira lahum maring Gusti Allah bil ibadati maring ibadah. Fa kaifa maka kahale kaya apa yarda ridho sapa Gusti Allah laka kadwe sira anta'budu nyenta nyembah sapa sira ghairahu seliyane Gusti Allah. Falau ataitana maka lamun nekani sapa sira ing kita Allah tatlubu nyupri atau mencari sapa sira al-ata'a ing sifat pemberi. Al-ata'a zat pemberi minna saking kita Gusti Allah. Fama ansoftana maka ora gawe adil sapa sira ing kita. Fakaifa maka hale kaya apa tardorido sapa sira idza akbalta tatkala ngadep sapa sira alaman ing atase wong siwana seliyane kita. Waqafat maka terdiam pu'ad dunya fit tariqil akhirati ing dalam jalannya akhirat. Fasorofat maka malingaken opo ad-dunya al-wusula ing tumeka ilaiha maring akhirat. Wa waqafat maka mandak opo al-akhiratu akhirat fit tariqil haqqi ing dalam jalannya haqqi Gusti Allah. Famuniat maka nyegah opo ad-dunya al-wusula ing tumeka ilaihi maring tariqil haqqi. Inna min lutfillahi setuhune iku setengah saking welase Gusti Allah. Sesungguhnya setengah daripada belas kasihnya Allah bika kepadamu. Ayak syifa nyentam buka akan sopo Gusti Allah laka kadwe sira an uyubi nafsika saking piro-piro aib dirine sira wa yasturoha dan nutupi sopo Gusti Allah ha ing al uyuba nafsik anin nasi saking manusia. Idza u'tita tatkala diparingi sopo sira ad-dunya ing dunya. Wa muni'ata dan dicegah sopo sira asyukra ing syukur fiha ing dalam dunya. Fahia maka utawi dunya iku mihnatun ujian fi haqqika ing dalam haqqi sira. Qala ngandika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalilud dunya utawi sedikitnya dunya iku yulhi nglupaaken apa dunya anit antorikil akhirati saking jalane akhirat. Kana maka ana iku tetap li ba'dihim maring setengah para ulama apa zaujatun istri. Faqalat maka ngucap sapa zaujah lahu maring li ba'dihim lahu maring rajul yauman ing dalam suatu hari la aqdiru ora kuasa sapa ingsun ala antaghiba ing atas nyenta lunga atau pergi sapa sira anni saking ingsun
wala antashtaghila dan ora nyenta ketungkul sapa sira bi ghairi kelawan seliyane ingsun. Fanudiya maka dipanggil sapa rajul idza kanat tatkalane an apa hadhihi iki zaujah iku la khaliqatan ora kang didadiaken wala maujudatan dan ora diwujudaken. Wahia utawi zaujah iku tuhibbu demen sapa sira antajma'a nyentang ngumpulaken sapa sira qalbaka ing hatine sira alaiha ing atase zaujah. La ahabbu ora demen sapa ingsun antajma'a nyentang ngumpulaken sapa sira qalbaka ing atine sira alayya ing atase ingsun ana saya. Ana hiya ingsun. Hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan malam hari ini kita akan sedikit mengupas tentang sebuah hakikat dalam sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abu Athaillah mengatakan, ya Abdallah, wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya Allah senantiasa mencari diri kita, menjadikan diri kita ini menjadi seorang hamba. Akan tetapi sebuah kenyataan yang kita jalani dalam hidup ini, fa'abaita an takuna illa dhiddan. Ketika Allah menginginkan diri kita menjadi seorang hamba yang benar-benar menghamba dalam sebuah ibadah, tetapi kenyataannya kita senantiasa lari dari kenyataan menjadi seorang hamba. Karena sesungguhnya ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya kita ini adalah orang yang mengesahkan Allah dalam sebuah bentuk wujud ibadah. Kalau manusia tidak ibadah, maka sama saja manusia itu mengingkari akan tidak adanya esanya yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakaifa yardalaka an ta'budu ghaira. Dan Allah tidak akan pernah ridho. Dan Allah tidak akan pernah suka ketika kita lari menjadi seorang hamba. Karena apa? Karena pada hakikatnya itu Allah adalah maha cemburu. Paham? Allah ini maha cemburu. Nah, ini pernah terjadi dalam sebuah kisahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Di mana di dalam sebuah penjelasan dikatakan sesungguhnya Allah tidak akan pernah ridho dalam sebuah bentuk kecintaannya ini disamakan dengan yang lainnya. Di mana Allah cemburunya dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Karena sebagaimana kita pahami dalam sejarah, bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam memiliki keturunan yang namanya Nabiullah Ismail alaihissalam. Ini cukup lama dan kondisinya sudah amat tua. Ketika sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ Nabiullah Ibrahim alaihissalam mensekutukan sebuah cintanya kepada Allah dengan anaknya. Nah, makanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini dikatakan faqila lahu izbah waladaka. Maka kata Allah, sembelilah anakmu. Tuh, makanya cerita kurbannya Nabiullah Ibrahim sebenarnya di sini. Karena Allah itu cemburu kepada Ibrahim. Kok yang tadinya Ibrahim itu senantiasa memuji saya, Ibrahim itu tidak pernah terlepas hatinya dari saya. Kok sekarang ketika ada anaknya,
kok ada sedikit rasa yang berbeda dengan saya. Tuh, akhirnya itulah yang dikatakan Allah Maha cemburu. Makanya kata Allah, "Ilbah waladaka." Sembelilah anakmu. Isyarah ini akhirnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pasrah. Mungkin yang dimaksud nyembelih ini anaknya harus dipotong. Tetapi kata Allah apa? Karena laisal murad dzabhul walad, innamal murad antaradda qalbaka ilaina. Akan tetapi maksud disembelih di sini adalah potong rasa cintamu kepada anakmu dan kembali kepada saya. Jangan kau teruskan. Kenapa? Kalau sudah cintanya melebihi daripada Allah, maka Allah paling tidak suka yang namanya sifat musyarrakah. Sifatnya sebuah bentuk sekutu dalam sebuah hal apapun. Allah paling nggak suka. Tuh. Kalau kita sebagai manusia sudah pasti umum dan wajar. Ketika memiliki keturunan, pasti apapun kita akan lakukan dan pasti kita akan berikan untuk keturunan kita. Karena apa? Karena cinta kita hanya lebih besar kepada keturunan, kepada anak kita, bukan kepada Allah. Karena kata Allah, potonglah rasa cintamu kepada anakmu dan kembalilah kepada saya. Makanya setiap itu perintah berkurban itu kan ajarannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kata Allah bukan anak yang dipotong. Makanya dikembalikan lagi ketika disembelih Nabi Allah Ismail Maslamat diganti sama Allah dengan apa? Dengan domba. Tuh maksudnya di situ. Jadi yang namanya berkurban itu secara hakikatnya adalah bagaimana diri kita ini memutus, memotong rasa cinta kita yang lain dan lebih banyak mencintai kepada Allah. Tuh, itu sejarah dalam aslinya. Paham? Akhirnya kalau dalam syariat fikih kita dianjurkan untuk berkurban bagi yang mampu. Kemudian kata Allah apa? Kalau saja aku berikan kepada engkau begitu banyak sebuah karunia dan pemberian, tetapi engkau ini nggak akan pernah adil katanya. Kita begitu banyak menerima sebuah kenikmatan sampai saat ini kan. Bahwa kenikmatan itu bukan hanya sekedar apa? Bukan sekedar yang namanya harta berlimpah. Tetapi kenikmatan Allah yang masih dan terus dan jarang orang merasakan kenikmatan itu apa? Allah masih menetapkan iman dan Islam kita. Karena itu adalah harta yang paling luar biasa yang Allah berikan. Bagaimana seandainya Allah tarik yang namanya iman dalam diri kita. Allah tarik yang namanya apa? Rasa percaya diri kita kepada Allah. Ini kan repot. Kemudian apa? Fakaifa idza aqbalta ala man siwana. Kemudian bagaimana engkau akan berhadapan? Bagaimana engkau akan berhadapan atas orang selain dari saya? Nah, ini ada sebuah cerita lagi. Abdul Isam bin Abdul Malik ini diajak oleh sahabatnya yang bernama Salim bin Abdullah bin Umar masuk ke dalam Ka'bah. Ya kan? Masuk ke dalam Ka'bah. Kemudian kata Syekh Salim bin Abdullah bin Umar berkata kepada Hashim, "Salni hajataka." Silakan kau minta hajatmu kepada Allah. Apa yang dikatakan oleh Syekh Al-Hashim? Syekh Hashim ini berkata, "Inni astahyi minallahi an as'ala min baitihi khairi." Saya malu kalau saya minta di rumah Allah katanya.
teramat malu diri saya ini meminta kepada Allah di dalam rumahnya. Akhirnya kata Syekh Salim kepada Syekh Al-Hashim ini, ya sudah, kita keluar. Akhirnya mereka berdua keluar. Kemudian kata Syekh Salim ini, sal Allah, mintalah kepada Allah. Apa yang diminta oleh Syekh Al-Hashim? Ma sa'altu ad-dunya mimman yamlikuha. Bagaimana saya meminta dan saya tidak akan pernah meminta dunia dari orang yang memilikinya. Fa kaifa as'alu fiha man la yamlikuha. Sedangkan bagaimana saya tidak meminta kepada orang yang memiliki dunia. Sedangkan pasti saya akan meminta kepada yang maha memiliki dunia. Contoh seperti ungkapan para ulama. Kaifa akhafu al-faqir. Bagaimana saya takut dengan kefakiran. Sedangkan saya adalah hamba yang maha kaya. Nah itu maksudnya. Bagaimana saya takut yang namanya miskin sedangkan saya adalah hamba yang maha kaya. Kalau kita kan selama ini terbalik. Nah inilah kita. Nah makanya kata Syekh Hasim itu, fa kaifa as'alu fiha man la yamlikuha. Bagaimana saya meminta di dalam dunia ini kepada orang yang tidak memiliki dunia. Dalam arti bahwa makhluk itu tidak memiliki dunia, tetapi pada hakikatnya yang memiliki dunia ini adalah Allah. Tuh. Sebagaimana kita pahami bersama, ketika kita lebih cenderung mencari dunia, maka pada hakikatnya kita akan melupakan yang namanya akhirat. Ketika kita lebih cenderung mencari akhirat, maka kita akan melupakan yang namanya haknya Gusti Allah. Paham maksudnya? Contoh, kita mencari akhirat karena tujuan pengen masuk surga, yang akhirnya apa? Kita lupa yang punya surga siapa. Kita pengen terhindar dari panasnya api neraka, kita lupa siapa yang punya neraka. Makanya orientasi dalam sebuah ibadah diri kita kepada Allah, jangan sampai kita melupakan haknya Allah yang harus kita tunaikan. Jadi ada take and give-nya. Haknya Allah yang harus kita tunaikan, harus kita menyembah. Dan haknya kita kepada Allah, atau haknya kita yang harus Allah tunaikan adalah jangan mengazab diri kita. Tuh. Makanya jangan sampai kalau di dalam Al-Hikam ini itu dijelaskan. Kalau orang ibadah karena mengharapkan surga, maka ibadahnya batil. Ketika manusia itu beribadah karena mengharapkan terhindar dari api neraka, maka ibadahnya batil. Karena apa? Dalam ibadahnya dia mengharapkan bukan kepada Allah, tetapi berharap agar terhindar dari panasnya api neraka, dan dia melaksanakan ibadah karena pengen masuk surga. Paham? Hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu bukti akan belas kasihnya Allah terhadap diri kita, di mana Allah membuka aib yang hanya kita ketahui sendiri, tetapi Allah menutup aib kita dari orang lain. Paham? Kita punya aib dan kita yang tahu. Dan Allah tidak membuka itu. Itulah adalah sebuah bentuk daripada kasih sayangnya Allah terhadap hamba-hambanya. Tuh.
Kemudian apa lagi? Dikatakan di sini, ketika kita diberikan dunia, tetapi kita tidak pernah bersyukur kepada Allah, maka pada hakikatnya fiha mihnatun fi haqqika. Bahwa itu adalah sebuah cobaan yang harus kita jalani. Kita diberikan begitu banyak kenikmatan oleh Allah, tetapi kita tidak pernah mau bersyukur. Bersyukur ini bagaimana? Salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah adalah dengan sering-sering mengucapkan Alhamdulillah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, semakin sedikit dunia yang kita cari, maka kita pun apa? Tidak akan mudah melupakan daripada jalannya akhirat. Inna qalilud dunya yashgulu an kathratil akhirah. Semakin sedikitnya dunia yang kita miliki, maka akan lebih banyak ingatnya diri kita kepada akhirat. Tetapi kalau semakin banyaknya dunia yang kita miliki, maka semakin jauh diri kita untuk ke alam memikirkan daripada akhirat. Makanya sering saya katakan, kita ini biasanya kalau diuji paling sukses itu dalam keadaan miskin. Dalam keadaan susah. Jarang manusia itu diuji oleh Allah dalam keadaan kaya dia berhasil. Sukses itu jarang. Buktinya apa? Kita kalau orang nggak punya, orang yang biasa-biasa aja, kan lebih banyak sabarnya. Ya biarin saya memang orang nggak punya. Ya sabar aja saya. Ya bersyukur aja alhamdulillah hari ini masih bisa makan. Iya kan? Coba kalau jadi orang kaya. Dikit-dikit apa? Makan gak enak, cari restoran. Iya kan? Nggak bisa menahan. Nggak ada sabarnya. Betul nggak? Nggak punya mobil, namanya orang kaya. Pasti langsung buru-buru kan, nggak bisa nahan, sabar daripada ingin beli mobil. Akhirnya buru-buru beli mobil. Coba kalau orang miskin, kayak kita nih. Iya kan, kita ini masih miskin, makanya jangan kebanyakan lagu diri kita ini kalau masih miskin. Ya, tapi bersyukur kita ini dalam keadaan miskin. Karena apa? Nanti itu akan dekat dengan Rasulullah. Karena Rasulullah itu doanya sederhana. Allahumma ahyina bil miskin wa amitna bil miskin wahsyurna ma'azumratil masakin. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin dan matikan saya dalam keadaan miskin dan giring saya bersama orang-orang yang miskin. Makanya bersyukur kita jadi orang jadi begitu. Barangkali dengan miskinnya kita di sini Allah tahu, mungkin dengan kualitas miskinnya kita di sini yang bisa menyebabkan diri kita masuk surga. Makanya jangan pernah berpikir, kok saya miskin mulu dari dulu. Jangan pernah begitu ya. Kita harus punya positive thinking. Mungkin dengan keadaan kita yang seperti ini, lebih ya kagak, kurang ya juga enggak. Mudah-mudahan ini kita bisa gampang masuk surga. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kuntu marratan inda Syekh Abil Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu faqultu fi nafsi asya ila akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.